patut bersyukur karena berbagai indikator menunjukkan perbaikan dan tentunya itu adalah hasil kerja keras bersama ya, termasuk dukungan masyarakat yang luar biasa, dan kita harus terus meningkatkan kinerja kita di dalam penanganan COVID-19 ini, termasuk juga penanganan dampaknya. Oleh karenanya tetap optimis ya, kalau kita bisa disiplin mematuhi protokol kesehatan, kita bisa disiplin melaksanakan himbauan pemerintah untuk membatasi mobilitas ya, terus kemudian kita melakukan hal-hal yang positif ya, berpikir optimis, insya Allah kita bisa mengatasi ini secara bersama-sama dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun, dan ini menjadi momentum kita bersama untuk merdeka dari COVID-19. Berbagi punya kontekstual yang begitu luas gitu. Ketika kita berbicara tentang berbagi cerita ataupun menceritakan permasalahan kita gitu ya, terkadang ketika kita bercerita sama orang seperti kita melepaskan beban yang kita punya gitu. Ketika kita bercerita, kita membagikan cerita kita, itu juga bisa dibilang salah satu bentuk coping mechanism seseorang gitu, bahwa ketika bercerita ke orang gitu ataupun nantinya bercerita ke psikolog ataupun ke psikiater, seakan-akan beban ini perlahan bisa diberikan ataupun hilang gitu. Nah, ini menjadi penting karena ternyata ketika saya membangun menjadi manusia dan membagikan cerita orang-orang, memberikan wadah untuk bercerita, ternyata ada satu kata yaitu relatability gitu. Ketika orang relate dengan cerita orang lain, mereka nggak sendiri. Saya hanya membuat konten dan ternyata disitulah saya menemukan, oh makna berbagi itu ternyata sebegitu kuatnya, sebegitu dalamnya. Bagaimana ketika kita berbagi, somehow cerita kita bisa jadi inspirasi untuk orang lain atau bahkan menyelamatkan nyawa orang lain. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa meredakan stres ya? Untuk meredakan stres itu ada berbagai macam hal seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Ketika kita sudah mengenali diri kita sendiri, kita sudah tahu keterbatasan dan juga kekuatan atau potensi dalam diri kita, jadi kita jadi bisa lebih aware gitu loh. Misalnya yang saya khawatirkan adalah masa depan, misalnya ketika saya masa depan ini sampai kapan PPKM akan terjadi gitu kan, berarti kan yang saya khawatirkan adalah sebuah cerita tentang masa depan. Nah, ketika kita mengkhawatirkan tentang kondisi masa depan, ada baiknya kita mengalihkan segala pikiran kita kepada here and now gitu, saat ini. Apa yang bisa saya lakukan saat ini? Kalau saya berpikir terlalu jauh ke depan, yang itu sendiri saya belum tahu sampai kapan, lebih baik kita berpikir here and now. Oh, yang saya bisa lakukan saat ini, ketika saya masih punya pekerjaan, contohnya saya akan melakukan pekerjaan saya dengan baik, saya akan menjaga keluarga saya dengan baik, saya akan mencoba melakukan me time saya dengan baik, beristirahat secara teratur, cukup, olahraga, pola makan yang baik. Tapi ketika yang kita khawatirkan juga adalah here and now atau saat ini, kita juga bisa mengubah pola pikir kita ke yang masa depan. Tujuan jangka panjang kita apa? Oh, saya ingin bertahan hidup, saya ingin melihat keluarga saya bahagia. Jadi memang perlu sekali di sini bagaimana kita mengontrol segala pikiran dan perasaan juga perilaku kita.